Halo guys, gue bukan Just No Limit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tino Yoga Aprilian dari program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, dan konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan AP yang saya buat. Yang dimaksud AP adalah media pendidikan yang berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar, sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar. Dan fungsi AP adalah sebagai media pendidikan yang dimaksudkan agar komunikasi antara guru dan siswa dalam hal penyampaian pesan lebih mudah memahami materi pelajaran jika ditunjang dengan alat peraga edukasi. Apa yang saya buat sama halnya dengan buku. Membuatnya lebih menarik ialah di sini ada seperti origaminya. Jadi membuat si pembaca tidak bosan dengan materi yang saya buat. Baik, langsung saja kita ke materi. Di sini ada beberapa subbab. Ada 5, yaitu yang pertama, A. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Dan yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Dan yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dan yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dan yang kelima, yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Baik, kita langsung ke subbab A terlebih dahulu, yaitu menelusuri konsep dan urgensi penegakan yang berkeadilan. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketiga, pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melampaui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Oke, sekarang kita ke subbab selanjutnya, yaitu B. Menanya alasan mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Munculnya permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang dapat diajukan, yaitu yang pertama, mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Siapa aparat penegakan hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia? Mereka masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Padahal ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi, masalah-masalah tersebut telah menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantas atau dihilangkan. Baik, next ke subbab selanjutnya, ke subbab C, yaitu
Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum, yaitu hukum privat dan hukum publik. Peraturan hukum, baik yang bersifat publik, menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat, menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat, untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di masyarakat secara adil. Maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam menegakkan hukum, terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Selanjutnya, ada lembaga-lembaga yang mengatur mengenai peraturan hukum, yaitu yang pertama, Lembaga Penegakan Hukum. Ini dibagi menjadi 3, yaitu yang A, Kepolisian Negara, ialah alat negara penegakan hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri. Dan yang kedua, yaitu Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Yang ketiga, yaitu Kehakiman, merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Baik, selanjutnya yang kedua, yaitu lembaga peradilan. Di sini lembaga peradilan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, peradilan agama, bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah. Ini peradilan agama yang ada di Jember. Selanjutnya yang B. Peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Angkatan Perang RI, orang oleh Presiden dengan peraturan pemerintahan ditetapkan sama dengan Angkatan Perang RI. Anggota suatu golongan dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan undang-undang, dan orang yang tidak termasuk golongan tersebut tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh peradilan dalam lingkungan peradilan militer. Selanjutnya C. Peradilan Tata Usaha Negara, bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Ini selanjutnya yang D. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya untuk menyelesaikan perkara-perkara termasuk wewenang peradilan umum, dan digunakan di beberapa tingkat atau badan peradilan, yaitu peradilan negeri, peradilan tinggi, peradilan tingkat kasasi, dan penasihat hukum. Baik, kita next ke subbab selanjutnya. D.
membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Banyak kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji, atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Seperti ini contohnya. Korupsi. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum, rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagai warga atau masyarakat, bahkan merasa bahwa aparat penegak hukum sering memperlakukan hukum sebagai pisau yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegakan hukum harus bekerja secara profesional dan komitmen menegakkan hukum. Baik, lanjut ke subbab terakhir, yaitu mendeskripsikan esensi urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum sesuaiannya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Negara Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Baik, sekian penjelasan saya terkait dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, dan konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan dengan apa yang saya buat, yaitu scrapbook. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.